Kita mulai mata kuliah cost control sesi keempat dengan judul cara memanage inventory dan produksi baik di kitchen maupun di bar ya. Kita lanjut. Bentar, start dulu. Oke. Di dalam penyimpanan barang-barang di hotel, terutama makanan, kita harus berhati-hati karena ada aturan-aturannya supaya produk-produk atau barang-barang yang kita simpan di gudang itu berumur panjang, tidak cepat rusak, dan sebagainya ya. Jadi kita harus bisa memaintain kebersihannya, keamanannya daripada gudang itu tersebut ya. Nah, di dalam metode penyimpanan barang di dalam hotel ataupun di industri lain menggunakan dua cara, yaitu LIFO system atau FIFO system. Kalau LIFO itu last in, first out. Sedangkan FIFO first in, first out. Nah, yang umum digunakan adalah FIFO ya, kalau di industri kita, di industri hospitality. FIFO itu berarti barang yang masuk lebih first in, adalah barang yang langsung keluar atau first out gitu. Jadi barang masuk langsung keluar, jadi tidak akan kelamaan di gudang. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau kita masuk sekarang misalnya tanggal 23 gitu ya. Berarti kan dari tanggal 10, 18, tanggal 22. Jadi waktu tanggal 10 masuk sebelum ada tanggal 22 nih ya. Tanggal 10 masuk, langsung tanggal 11 mungkin langsung dipakai. Jadi first in tanggal 10, mungkin tanggal 11 langsung dipakai. Terus datang lagi tanggal 18, kita pakai lagi tanggal 19. Terus datang tanggal 22, pakai lagi tanggal 23. Jadi barang di gudang itu tidak akan numpuk gitu. Jadi pertama barang yang masuk dia langsung dikeluarin ya. Itu namanya first in, first out. Begitu juga pula dengan ini. Misalnya tanggalnya bulan Februari sama. Jadi nanti waktu ini beets ini sayuran ya. Jadi nanti kitchen atau cook akan mencari mana yang barang masuk di awal gitu. Nah, biasa penyusunannya dia akan berurutan gitu ya. Kalau di gudang tuh dia misalnya ini ada rak, dia akan urutan yang masuk hari ini, selanjutnya. Jadi waktu ngeluarin itu akan berurutan dari kiri ke kanan, clockwise ya, mengikuti arah jarum jam ya. Nah, di dalam food storage itu kita bagi ada 3 area ya. Yang pertama dry storage. Dry storage itu untuk gudang penyimpanan bahan-bahan yang bersifat can, yang di box, yang kering lah intinya ya, mulai bahan-bahan pastry terutama tepung, gula, beras, bumbu-bumbu semuanya ada di dry. Kalau di refri ini biasanya minuman ya, liquor dan bir dan sebagainya. Nah, frozen itu yang perlu tingkat suhu dinginnya paling rendah, biasanya ini daging ya, karena dia akan lama ya, lebih dari 1 bulan ada. Terus cheese juga disimpan di sini, karena cheese itu harus menggunakan suhu yang sangat rendah ya. Nah, di dalam gudang dry storage ini ya, di storage yang kering ini, temperaturnya suhu kamar ya, 18 derajat sampai 24 derajat. Nah, nanti itu ada shelving-nya. Nah, shelving-nya kayak gini. Nah, ini shelving. Shelving itu rak ya. Akan di rak di sini tuh bisa lihat ini misalnya barang-barangnya pastry ini buat bikin kue ya. Terus ada buat di kamar misalnya tea, apalagi ya kopi dan sebagainya, ini namanya di dry good ya. Nah, nanti itu jarak dari ini misalnya ini lantai ini ya. Dari lantai ke ujung ini tuh kita harus ada 6 inci supaya misalnya banjir nggak kebanjiran langsung atau bocor tidak kebocoran langsung, bisa bocor dari bawah gitu ya. Dan menghindari juga untuk kebersihan waktu kita mau bersihkan di bawahnya jadi mudah gitu ya. Nah, jadi dia harus 6 inci di bawah permukaan gudangnya ya. Jadi penyimpanannya gini nih, nanti ada di sini ada biasanya istilahnya ada bin card ya atau kartu stok. Di sini dikasih tahu nih, misalnya masuk 2 barang ini masuk di tanggal 2 dan tanggal 10 gitu. Nanti diurutin. Misalnya dari kanan ke kiri, yang ini yang paling awal first in, maka ini akan keluar duluan nih. Ini first in, ini first out juga berurutan gitu ya. Jadi supaya barangnya rapi, menghindari kerusakan. Jadi jangan nanti ada barang yang lama nggak dipakai gara-garanya barangnya nggak keambil-ambil, yang keambil justru yang udah lama malah nggak dikeluarin. Gitu. Harusnya yang lama udah keluar duluan baru yang selanjutnya ya.
Nah, untuk di refrigerator storage, suhunya itu harus 5 derajat Celcius ya. Ini biasanya liquor, terus barang-barang beverage lah kebanyakan di sini. Tapi sayuran juga di sini ya, sayur-sayuran ya kayak gini. Supaya segar bisa 3 hari, seminggu disimpan di sini. Nah, kalau di freezer itu yang minus 18 derajat Celcius itu kayak tadi saya bilang, daging, cheese, pokoknya yang membutuhkan suhu minus 18 derajat disimpan di freezer ya. Nah, di sini tuh ada alat pengaman nih, waktu nanti kan akhir bulan biasanya cost control akan melakukan penghitungan stok akhir barang di gudang. Jadi sewaktu masuk kita ke freezer itu kita menggunakan apa sih namanya jaket ya, kayak kita musim dingin tuh jaketnya sangat tebal supaya menghindari supaya jangan sakit karena dingin ya. Jadi kita pakai apa namanya jaket khusus untuk masuk freezer, pakai sarung tangan karena nanti bisa beku ya kita. Terus kalau kacamata tuh harus dibuka karena akan berembun nanti ya. Nah, untuk pengamanannya biasanya kalau kita masuk di dalam freezer terus tiba-tiba terkunci dari luar, kita ada alarm namanya panic button ya, kita tinggal pencet nanti akan bunyi nyampe ke security, nyampe mana, jadi ketahuan bahwa di dalam freezer lagi ada orang gitu supaya kalau kekunci ketahuan ya. Nah, cerita beverage ya. Nih, beverage ini apa namanya? Di dalam beverage itu kan tadi ada bir ya, ada wine, ada liquor. Nah, kalau bir itu kan suhunya di sekitar 2 derajat, 3 derajat. Nah, kenapa harus di sini? Kalau enggak nanti birnya rusak. Mungkin akan banyak busanya atau apanya gitu ya. Nanti supaya nggak rusak, suhunya harus dijaga. Nah, nanti itu engineering sama kitchen sama orang bar itu harus ngecek storage-nya sesuai nggak dengan standar. Biasanya di depan itu ada termometer, di depan freezer ataupun di depan chiller ya, ada termometer untuk menunjukkan standar suhunya. Kalau suhunya rendah, misalnya ketinggian atau kepanasan, ini engineering akan ngecek sehari bisa 3 kali, mungkin bar 3 kali, cook 3 kali. Jadi diharapkan tidak ada lagi kesalahan apa namanya suhunya ya, karena akan rusak nanti barang-barang. Begitu dengan wine, wine harus di suhu 10 derajat, 14 derajat. Nah, penempatan wine juga khusus, ada rak-nya, ada rak wine ya gitu ya. Nah, yang seperti saya sampaikan dulu, kalau untuk memudahkan, biasanya kita di kepala botolnya di ujungnya dikasih nomor tuh. Misalnya nomor 1 wine Australian apa, wine nomor 2 Australian apa, atau French wine dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk liquor, bentar ya. Kalau untuk liquor itu suhunya harus 21 derajat sampai dengan 27 derajat Celcius. Dan ini juga harus terkunci karena ini kan barang-barang mahal semua ya. Jadi nanti itu kuncinya itu adanya di security. Setiap orang yang ngambil kunci harus tanda tangan. Jadi ketahuan siapa nih yang ngambil terakhir. Jadi kalau ada barang hilang, ada barang pecah, ketahuan posisi yang terakhir siapa yang masuk. Dan biasa di depannya gudang itu ada CCTV, jadi ketahuan gitu untuk menghindari adanya kehilangan barang dan ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, di akhir bulan biasanya kan kita akan cost control akan melakukan pengecekan persediaan ya seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Nah, di sini kan kita ketahui nih barang-barang ini umurnya berapa lama ya. Kayak apa sih namanya sayuran atau buah-buahan yang di can ya, yang di kaleng itu dia disimpan di dry storage room yang tadi saya sampaikan yang ada raknya ya. Nah, ini tuh umurnya kalau benar itu bisa kuat 12 bulan. Nah, tapi kalau waktu ini berarti receiving sama purchasing, waktu beli awal kita harus lihat expiry date-nya gitu loh. Expiry date-nya harusnya 1 tahun setelah kita barang terima, jangan udah umurnya 11 bulan kita terima, berarti kita waktunya hanya punya waktu 1 bulan ya. Nah, kita harus hati-hati waktu penerimaan barang ini. Nah, ini adalah barang-barang yang ada di dry storeroom seperti saya sampaikan tadi, ada kaleng-kalengan yang sayuran atau apa tuh namanya buah-buahan ya, terus tepung, potato, sugar, dan lain-lainnya. Nah, ini disimpannya di dry storeroom karena umurnya kayak sugar umurnya 3 bulan. Nah, ini ada umur-umurnya. Ada bacon, butter. Nah, butter juga sementara kan di refri ya suhunya supaya apa namanya tidak rusak. Ini umurnya 14 hari dan sebagainya. Ini juga ceritanya begitu ya. Dan, oke, kita lanjut. Nah, ini nanti pada akhir bulan itu si cost control dan chef dan bar akan melakukan analisa berapa sih barang yang masuk, berapa pemakaian sebulan, monthly usage-nya berapa, harganya berapa. Jadi apa namanya cost, direct costing-nya berapa. Ini adalah untuk alat mengkontrol ya. Oke. Nah, di hotel saat ini kita tidak semuanya membuat barang itu ya kayak model croissant
Denny's. Sekarang beberapa hotel sudah beli yang ready to bake atau ready to eat juga ada gitu. Jadi kita tidak, pastry-nya nggak usah bikin lagi croissant dan Denny's ya. Kalau di Jakarta di daerah apa sih Serpong apa di Tangerang tuh ada pabrik punya orang Prancis gitu ya, dia dulu bekas background-nya chef. Dia jualan tuh bahan-bahan untuk breakfast tuh kayak croissant dan sebagainya, dan standarnya udah standar hotel bintang 5 ya. Jadi kita tinggal beli, nanti waktu tamu pagi-pagi mau prepare breakfast kita tinggal masukin ke oven doang, di bake atau tinggal diangetin aja terus langsung disajikan. Nah ini cost-nya jauh lebih rendah kan, kita nggak ada biaya pegawai untuk bikin itunya ya, croissant dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, di akhir bulan atau di setiap harinya tuh si cost control, executive chef, bartender, bar manager, F&B manager itu akan membaca yang namanya menu engineering. Di menu engineering itu bukan engineering departemen engineering ya, menu engineering itu adalah menu-menu yang ada di F&B ya. Jadi nanti kita bisa analisa item menu mana yang sangat menguntungkan, menu-menu mana yang perlu ditinjau kembali karena mungkin kurang bagus dan sebagainya ya. Nah, ini menu engineering itu gunanya untuk menghitung yang seperti saya sampaikan di bulan lalu ada popularity index ya. Berapa menu-menu yang populer kita akan pertahankan, tapi yang slow moving atau yang nggak laku kita akan ganti ya. Nah, jangan lupa kita melakukan pengecekan persediaan di gudang ya, terutama beverage karena beverage itu mahal. Biasanya kalau nggak weekly, to weekly ya. Ini kayak di Shangri-La, di Mulia itu kan barangnya banyak dan mahal, berarti ya cost control harus rutin melakukan ini. Nah, biasanya si bartender akan mempunyai buku bar ya, bar book. Dia akan menghitung seberapa laku tiap harinya dikurangin ke inventory. Tapi si cost control harus ngecek actual-nya berapa. Nanti tinggal di-compare actual sama yang di bar book, mana yang paling mendekati actual-nya. Kadang-kadang mungkin bartendernya lupa nulis ya. Tapi yang kita ambil adalah hasil akhirnya apa yang ada actual-nya di lapangan. Misalnya bartender bilang lakunya 5, tapi ternyata pas dicek actual-nya lakunya 7 kalau menurut sisa minumannya. Nah, di situ ada varian 2. Nah, 2 itu harus dicari tuh, bisa jadi hilang atau terjual atau nggak ke record dan sebagainya ya. Nah, nanti setelah itu kita bisa tahu barang berapa lama sih barang mengendap di dalam gudang. Bagusnya itu barang yang first in first out itu. Jadi pertama kali masuk langsung keluar dipakai, berarti barang itu efektif ya. Tidak nongkrong lama di gudang. Kalau idle di gudang kan artinya uangnya itu kan sudah jadi hutang, sudah jadi uang. Itu berarti idle capacity ya. Nah, untuk menghitung persediaan, rata-rata persediaan, rumusnya sangat mudah. Kita hitung saldo awal inventory berapa. Misalnya saldo awal inventory-nya untuk makanan 100 juta. Terus sisa ending inventory-nya berapa? 150, berarti 250 juta ya dibagi 2. Jadi rata-rata inventory di gudang itu 125 juta gitu ya. Nah, nanti bisa lagi dihitung berapa hari barang itu masuk langsung dipakai. Nah, itu semakin rendah rata-rata turnover-nya nanti itu semakin bagus, berarti barangnya langsung kepakai gitu ya. Kita lanjut. Nah, nanti si cost control akan bikin yang namanya food cost ya. Kita tiap hari cost control bikin daily food cost untuk kegunaannya untuk bantu si chef nih, kontrol nih chef, sekarang cost-nya udah ketinggian nih, kamu harus reduce. Gimana cara reduce-nya? Mungkin ada intertransfer antara food to bar, bar to food yang belum dicatat, atau mungkin ada beberapa bahan barang yang mahal, yang kepake, yang waste, yang hilang dan sebagainya ya. Nah, untuk menurunkan lower food cost ini bisa menggunakan kita analisa dari menu engineering tadi ya. Oh, ternyata ada harga-harga yang cost-nya tinggi, berarti harganya terlalu murah kali ya, kita bisa naikkan. Tapi seperti saya sampaikan, menaikkan harga jual tidak bisa setiap hari berubah ya. Biasanya paling cepat quarterly ya, per 3 bulan di-adjust gitu ya. Atau per semester, per 6 bulan. Terus jangan lupa kita harus selalu melakukan training. Mungkin anak kitchen-nya motong dagingnya banyak yang kebuang. Jadi meminimumkan waste, meminimumkan barang-barang yang terbuang gitu ya. Jadi seperti saya sampaikan dulu, ada suatu chef yang sekarang lagi ngetop di Jakarta namanya Jill Smart yang punya apa sih fine dining ya di Jakarta, mungkin ada yang kenal. Dia itu bisa dia dari Prancis, itunya chef Prancis. Dia itu yang namanya daging itu waste-nya itu bisa sampai paling 3% sampai 1%. Jadi dari satu daging itu
dia bisa manfaatkan semuanya untuk dijual gitu loh. Jadi fatnya jadi kaldu, terus ada pokoknya benar-benar apa sih dari pemilihan dagingnya sampai dengan produksinya sedemikian rupa sehingga waste-nya itu semakin kecil. Nah, itu bagus tuh. Nah, yang lain adalah kita harus mereduce kualitas produk juga. Mungkin produknya banyak yang jelek, jadinya bisa jadi organisasi storage room-nya, jadi bahannya udah mau rusak, bau, dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya ini sama untuk menghitung membuat lower food cost. Kita juga harus mengkontrol portionnya ya, mungkin juga portionnya tidak standar, harusnya daging itu 150 gram, tapi banyak yang potongannya jadi 200 gram, jadi kan harganya di atas harganya kan dari 150 gram, tapi motong-motongnya terlalu kegedean jadi 200 gram gitu. Nah, ini makanya chef yang benar-benar pinter itu dia harus benar-benar memaintain semua food cost, barang yang masuk ke kitchen, barang yang keluar itu benar-benar dikontrol gitu ya. Nah, standar ICP juga harus konsisten, itu saya sampaikan. Jadi untuk membuat sirloin steak dengan harga 250 harusnya dagingnya itu 150 gram, tapi jangan nanti kepotongnya kegedean sama bacer jadi 200 gram dan sebagainya ya. Nah, ini resipi juga kita harus kontrol. Oke, hal yang lain kita juga menghitung labor cost, tapi di hotel kita tidak terlalu ke labor cost. Ini kalau ke restoran, jadi misalnya restoran, kalau kamu semua bikin restoran, nanti udah food cost-nya dikontrol, labor cost-nya juga dikontrol ya. Berapa banyak ini labor yang labornya efektif nggak? Bisa jadi labornya kebanyakan karyawan, tapi kerjaannya nggak ada. Nah, ini buat kontrol juga, jangan lupa ya. Nah, labor cost bisa, kalau di Amerika kita hitungannya kan gaji per jam ya, tapi di Indonesia kan hanya gajinya per minggu atau per bulan, kalau per minggu buat daily worker ya, dan sebagainya. Nah, secara summary, intinya kita harus mengkontrol inventory, menu engineering-nya seperti saya sampaikan tadi, turnover-nya harus dikontrol, jadi semakin cepat barang keluar dari gudang, langsung dipakai ke produksi, itu semakin bagus ya. Oke, sampai sini kita akan jumpa lagi nanti next di minggu depan di sesi kelima. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang.